Ada Pak. Ya, sudah? Sudah Pak, sudah Pak. Oke. Baik, kita mulai untuk komprehensif. Mas Fajri ya. Ya Sekarang Pak. jam 9:14. Eh, baik, ada beberapa hal yang perlu dipahami dalam ujian komprehensif ini. Yang pertama, eh, saya ingin tahu penguasaan Mas Fajri tentang teori-teori belajar. Ada berapa, Mas? Tolong sebutkan. Oh, baik Pak. Teori belajar itu ada 5 Pak. Yang pertama ada namanya teori belajar kognitif. Yang kedua ada namanya teori belajar behavioristik. Yang ketiga ada namanya teori belajar humanistik. Yang keempat ada namanya teori belajar konstruktivistik. Dan yang kelima ada namanya teori belajar sosial, Pak. Ya, apa, Mas? Halo? Suaranya tidak terdengar. Tidak terdengar, Pak? Ya, diulangi. Oke, Pak. Baiklah, Apa saja tadi? teori teori belajar adalah upaya untuk menggambarkan bagaimana peserta didik dalam belajar sehingga membantu guru dalam proses pembelajaran. Yang mana tujuannya itu adalah untuk mewujudkan pendidikan yang mampu mencetak peserta didik. Kemudian macam-macam teori belajar. Teori belajar itu terdiri dari 5 macam. Ya, dan Yang pertama, yang pertama ada namanya teori belajar kognitif. Yang kedua ada namanya teori belajar behavioristik. Yang ketiga ada namanya teori belajar humanistik. Yang keempat ada namanya teori belajar konstruktivistik. Yang kelima ada namanya teori belajar sosial. Dari 5 teori ini ya Pak, yang pertama ada teori kognitif. Teori kognitif itu ya, adalah strategi pembelajaran aktif melalui latihan terstruktur. Contohnya kita memberikan latihan-latihan kepada peserta didik, lalu peserta didik mengerjakan latihan yang kita berikan. Jadi kita lebih banyak memberikan latihan-latihan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua ada namanya teori belajar behavioristik. Behavioristik ini adalah itu tentang tingkah laku peserta didik, yang mana teori belajar ini adalah kita memberikan apresiasi, kita memberikan pujian kepada peserta didik berupa bisa jadi nilai atau bisa jadi hadiah kepada peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru, Pak, dari pendidik. Jadi siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, maka dia akan diberikan nilai tambahan atau diberikan pujian. Kemudian yang ketiga ada namanya teori belajar humanistik. Humanistik itu artinya manusia, artinya adalah bagaimana cara kita menciptakan suasana belajar yang positif. Artinya kita menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar siswa yang belajar di dalam kelas itu terasa nyaman, terasa senang sehingga materi yang disampaikan oleh guru tadi dapat dipahami oleh peserta didik. Kemudian yang keempat ada namanya teori belajar konstruktivistik, yang mana teori belajar konstruktivistik ini adalah berdasarkan pengalaman peserta didik. Jadi pengalaman-pengalaman peserta didik itu nanti dikaitkan dengan materi pembelajaran, Pak. Sehingga nanti peserta didik itu menjadi aktif. Kemudian yang kelima ada namanya teori belajar sosial. Teori belajar sosial ini adalah
bagaimana peserta didik itu dapat nanti bersosialisasi dengan guru, bersosialisasi dengan teman-teman, dan bersosialisasi dengan lingkungan yang ada di sekolah, Pak. Mungkin itu yang bisa dijawab, Pak. Oke, selanjutnya eh, TP itu artinya apa, Pak? Dalam kurikulum Merdeka, Tujuan pembelajaran, tujuan tujuan pembelajaran. ya. Kalau dulu dalam kurikulum 13 itu ada istilah yang namanya indikator, Pak. Nah, sekarang istilahnya apa, Pak? Kalau di dalam kurikulum Merdeka, CP namanya sekarang, Pak, capaian pembelajaran, Pak. nggak indikator, Pak. Oh, indikator, Pak. Ya, Kalau yang sekarang itu namanya ATP, Pak. TP. Oke. Baik, kemudian IKTP, Pak. IKTP, Pak. eh, Maaf, Pak. I, IKTP IKTP. ya. Iya, Pak. Apa maksudnya itu? IKTP. KTP-nya apa? Kriteria Apa tadi, Pak, pertanyaannya, Pak? tujuan pembelajaran kan? Iya, Pak. Ya, indikator itu loh, indikator. Kalau dulu kan, kalau dalam kurikulum 2013 itu ada istilah indikator. Nah, sekarang diganti apa di dalam kurikulum Merdeka. Jadi Iya, kepanjangan Pak. IKTP tadi apa, Mas? Indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, baik. Kemudian lebih lanjut ini mungkin di-share saja ya yang dipakai kemarin. Bisa, Oh, iya, Mas? Pak. Oh, bisa, Pak. RPP-nya. Ya, Pak. Oh, dibuka dulu ya. Makanan. Iya, kan. Lagi kan sana. Ini, Pak. Ini yang PBL, Pak. Ya, PBL ya ini. Iya, Pak. Ini Oke, PBL, Pak. mungkin bisa di-scroll ke atas. Bapak mengajarkan PAI kompetensi awalnya meyakini kitab-kitab Allah. Ya, Pak. Meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Oke, terus TP-nya ada Kemudian, 3, Pak. Ke atas ya ke atas terus TP-nya melalui pembelajaran inquiry. Dibaca, Pak. TP-nya ada 3 ya. iya, Pak. Coba dibaca, Pak. Melalui pembelajaran inquiry, siswa dapat menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran marketplace, siswa dapat mengidentifikasi nama-nama kitab Allah. Kemudian yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, siswa dapat membuat bagan atau tabel mengenai isi pokok ajaran kitab-kitab Allah. Kemudian yang kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, Yang IKTP-nya satu, 3 juga ya. iya, Pak. Siswa mampu menjelaskan, siswa mampu dan mampu membuat bagan ya. Sudah, Pak. Terus berarti materinya apakah juga ada 3? Oh, Eh, tiga kali apa, Pak? Tiga kali pertemuan, Pak. materinya apa saja? Kalau di scroll ke atas,
apa eh, yang pertama adalah tentang menjelaskan iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, mengidentifikasikan nama-nama kitab Allah. Yang ketiga, isi pokok ajaran kitab-kitab Allah, Pak. Kemudian pemahaman Pertanyaan bermakna, pemantiknya pertanyaan apa, pemantik itu, bagaimana? apakah yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Bagaimana bentuk nama-nama kitab-kitab Allah? Apa isi pokok ajaran kitab-kitab Allah? Apa pembagian-pembagian kitab-kitab Allah? Pertanyaannya kok anu ya Pak? Oh, kurang sesuai ya. Apa bentuk nama-nama kitab Allah? Kok bentuk Pak? Apa ya? Eh, Ya dimaksud apa? Bagaimana bentuk? nama-nama kitab apa? Maksudnya apa tuh Pak? Apa nama-nama kitab-kitab Allah gitu Pak? Apa nama-nama kitab-kitab Allah? Apa isi pokok ajaran kitab-kitab Allah? Ya, bagaimana kok bentuk Pak yang ditanyakan Pak? Salah Pak. Maksudnya Seharusnya apa gitu. Pak? Ya, terus ini penomorannya itu anu ya Pak, ya pakai angka ya, jangan pakai simbol. Oh baik Pak, Itu iya kan Pak. pakai titik-titik itu ya. Semuanya pakai angka dan huruf ya, tidak boleh pakai simbol. Tapi nanti dicatat saja Pak untuk perbaikan ya. Iya Pak, Dicatat saja untuk dicatat. perbaikan. Tidak dibetulkan sekarang. Baik Pak. Yang penting paham ya. Insya Allah paham Pak. Oke. Terus di scroll ke lagi. Kegiatan pembelajaran Pak. Ya, terus eh, pakai PBL ya Pak ya. Iya, iya Pak, PBL Pak. PBL. Sintak-sintaknya ada Pak di situ yang orientasi siswa pada masalah, Ada Pak. Yang pertama, terus mengorganisasikan siswa untuk belajar. iya Pak. Ya, Tiga, nah ini membimbing. sebaiknya anu Pak, kegiatan inti itu diberi dalam kurung sintak pertama apa, dalam kurung sintak kedua apa, sintak ketiga apa sampai sintak kelima Pak. Iya Pak, Ya, baik Pak. itu catatannya ya, nanti diperbaiki Pak. Supaya kita jelas ya. Ini tadi kan orientasi siswa pada masalah ya, itu kan sila pertama. Nah, nanti di bawahnya itu supaya urut sintak 1, 2, 3, 4, 5 harus diberi penjelasan, Pak. Ya, Iya Pak, dalam baik Pak. kurung sintak pertama apa? Jadi betul-betul sintak itu dilakukan. Kalau ini kan kelihatannya ini eh, kurang Kurang rapi ya Pak. Jaringan. Nggak relevan. Bagaimana Pak? ya. Jadi diperbaiki nanti Pak ya, Iya Pak. sintak-sintaknya tadi. Pak ya. Ah, terus ya kegiatan inti sudah Pak. Terus ke bawah kegiatan penutupnya. Ini Pak, kegiatan penutup.
Ya, terus ada lampirannya enggak, Pak? Ada, Pak. Eh, coba apa saja lampirannya dimunculkan. Iya, Pak. Eh, tidak ada lampirannya, Pak ini. Iya, Pak. Ada di bawah, Pak, diletakkan, Pak. Di ini, Pak. Oh, anu ya, ada berapa pertemuan itu RPP itu? Tiga, Pak. Dua, Pak ya. Tiga, Tiga tiga, ya. Pak. Oh, ini lampirannya materi. Oke, Iya, Pak. ini Ini materinya materi. ada. Ya, Terus materi. materi. Terus selain materi apa yang dilampirkan, Pak? LK lembar kerja kelompok. Ah ya, lembar kerja. Terus eh, medianya ada, Pak? medianya ada, Pak. Bentar, Pak. Ada medianya di bawah. Ini lembar kerja kelompok. Enggak ada Ya, medianya, ada, Pak. tesnya juga sudah ada, Pak ya. Iya. Medianya ada ya. Terus medianya, Pak? Lampiran media atau link media, Pak? Sudah dibuat media. Bapak sudah membuat media YouTube misalnya Sudah, kemarin Pak. Sudah, Pak. atau Ada, Pak. TikTok. Oh iya, mungkin linknya sudah ada di modul itu. Sudah, Pak. Oh iya, mungkin linknya Pak bisa dicari. Eh, boleh dikirim lewat WA linknya, Pak? Enggak di sini belum ya. Nanti ditambahkan kalau belum ada berarti. Oh iya, Pak. Ditambahkan nanti, Pak. Ditambahkan ya. Jadi harus siap modul ajar itu linknya ada. Itu bukti bahwa sudah ada TPACK ya Pak ya. Jadi dimasukkan ke modul ajar itu linknya. Baik. LKTB kan. Di untuk modul ajar PPACK-nya ya Pak ya, yang kurang ya Pak ya, harus disertakan linknya. Iya, Pak. Nanti Fajri tambahkan di apa? Komponennya ya, komponennya sudah lengkap. Terus supaya materinya itu advance material, Bapak bisa menjelaskan eh, bagaimana Pak supaya anak-anak itu mengetahui bahwa yang diajarkan itu betul-betul bisa menjawab ya, apa, mengapa, bagaimana, untuk apa gitu ya. Jadi tingkat Iya, tinggi Pak. Pak pembelajarannya itu. Baik, Nah, Pak. gimana Pak caranya Pak? Cara ya, Pak. Tadi kalau saya Ketika lihat kita ngajar ya, Pak. eh, ya kalau Cara saya lihat mengajar. di enggak kalau saya lihat di apa namanya pertanyaan pemantik tadi kan baru apa ya Pak? Iya, baru Pertanyaan apa, Pak? dominan apa? Ya itu nanti ditambah ya Pak ya.
Tambah Ya Pak, misalnya nanti. mengapa, nah gitu Pak. Bagaimana Oh iya, dan untuk apa. Sehingga materi-materinya itu akan tingkat tinggi gitu Pak. Tidak hanya bisa menjawab, mendefinisikan, tapi juga melakukan analisis, sintesis, kemudian mencari hikmah. Nah, gitu loh Pak. Nah, itu yang kurang juga Pak. Nanti kalau mau ditambah silakan dicatat aja Pak. ya, ya Pak, saya jadi catat. Ya. Terus pertanyaannya yang tingkat hotnya tingkat tinggi apa Pak? Pertanyaannya. Mungkin bisa diberi contoh. Bentar, Pak. Pertanyaan yang menggunakan analisis atau sintesis seperti itu Pak. Mungkin tidak hanya pertanyaan yang sifatnya menjelaskan gitu. Ini apakah gitu Pak ya masih kurang hot ya Pak ya. Iya Pak, Ada pertanyaan yang kaitannya dengan analisis atau sintesis Pak, pertanyaan yang atau berkaitan dengan mencari makna analisis. gitu. Eh, Nah, Misalnya kayak gini ya Pak, isi pokok ajaran kitab-kitab, kemudian makna kitab-kitab Injil, Taurat, sama Zabur gitu Pak. halo Pak. Jadi tambah ya Pak ya, ya. Pertanyaan yang lebih tinggi tingkatannya ya. Jadi eh, analisis, sintesis atau mencari hikmah gitu. Baik Pak, nanti di apa ya Pak, tambahkan saja ya Pak, yang analisis sama yang berkaitan dengan sintesis. Ya, modul proyeknya Pak, sekarang saya tanya untuk modul proyek yang dibuat apa Pak? Yang P5-nya ya Pak tentang sampah Pak. Apa? Sampah diapain? Masalahnya apa masalahnya? Oh masalahnya tuh Pak, nanti kan kami sekolah kami di apa Pak di tepi laut gitu Pak. Jadi langkitang-langkitang tuh Pak dikumpulkan nanti aktivitasnya nanti ada nanti. Terus nanti dijadikan seperti karya Pak, bisa jadi dijadikan kaca, bisa jadi dijadikan tempat seperti hiasan-hiasan gitu Pak. Entah, ya, bahkan bisa juga nanti dijual ke kaligrafi juga bisa gitu Pak. Terus untuk taman juga bisa Pak, untuk taman-taman di sekolah nanti Pak, melalui hitang dijemur. Kemudian nanti dicat lagi Pak, dicat lagi. Nah itu pokoknya dimanfaatkan lah Pak, sampah langkitang itu Pak, dijadikan sebuah karya gitu Pak. Terus untuk PTK-nya Pak? PTK-nya tentang, bentar Pak, boleh di scroll Pak, ditampilkan Pak. Ya Pak, ditampilkan ya Pak. PTK-nya tidak usah. Oh, Oh, ini boleh ditutup Mas. Ya, oke Pak. PTK-nya tidak usah ditampilkan, nanti saya tanya jawab saja. Ya, untuk PTK judulnya apa?
Untuk PTK ya Pak, sebentar Pak. Judulnya kemarin tentang metode DBL Pak dan TGT Pak. Ya, untuk meningkatkan apa? Ini Pak. Nah, ini Pak. Penerapan metode TGT untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 SMP 39 Padang. Ya, eh, untuk meningkatkan keaktifan ya. Ya Pak, untuk meningkatkan keaktifan Terus instrumennya, siswa, instrumennya instrumen yang untuk observasi apa saja? Mengobservasi tindakan guru ada. Sudah ada belum instrumennya? ada Pak, Kalau belum lembar dibuat ya. observasi. Ya Pak. Pertanyaan-pertanyaan Ya, observasi, apakah siswa datang tepat waktu dan ya. siap mengikuti pembelajaran? Apakah siswa aktif Enggak, yang bertanya kaitannya gitu. dengan langkah-langkah TGT, Pak, mestinya. Yang diobservasi itu kan langkah TGT itu loh. Yang apa TGT itu? Oh iya Turnamen Pak. apa? Turnamen, Strateginya tadi. turnamen, Thames Games turnamen. Ya, itu kan guru melakukan tindakan itu ya. Iya Diobservasi Pak. langkah-langkahnya itu. Nah, jadi yang diobservasi jangan pertanyaan-pertanyaan umum bagaimana cara mengajar, tapi cara guru menerapkan itu. Kalau penerapannya bagus, nanti kan hasilnya keaktifannya tinggi kan seperti itu. Iya Pak. Jadi instrumennya itu ada dua ya. Yang pertama instrumen untuk mengobservasi guru Iya Pak. dalam menerapkan TGP, ya kan? Pak, Dan Zoom-nya kan sampai jam kemudian 9.45 Pak. Jadi 4 menit lagi kalau nanti mati Pak, dibuat Zoom baru atau gimana Pak? oh, nggak usah ini sudah dianggap selesai saja. Baik, Oh iya Pak. eh, jadi nanti ada dua ya instrumennya ya. Satu pakai apa namanya itu Satu pakai observasi guru. observasi guru, Dua, yang satu untuk mengukur mengukur apa tadi? eh, Mengukur keaktifan siswa. Jadi dilengkapi ya nanti dua instrumen itu ya. iya Pak. Oke, Baik Pak. yang Siapa? terakhir Pak, tolong dibaca Al-Fatihah Pak yang bagus. Al-Fatihah Pak. Ya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Amin. Ya, baik. Saya kira sudah cukup ya. Jadi Bapak sudah lulus untuk bisa nanti melanjutkan ke tahap berikutnya. Alhamdulillah. Cuma ada perbaikan-perbaikan, tadi tolong dicatat dan diperbaiki ya Pak ya. Baik, Yang Pak. RPP-nya tadi ya, supaya sesuai betul dengan tujuannya. Nanti tujuan dikembangkan dalam materi, materi dikembangkan dengan apa evaluasi, dan untuk kemudian sudah menggunakan advance material, kemudian eh, pembelajaran yang hot ya, high order thinking skill. Jadi nanti ditambah pertanyaan-pertanyaan bisa menjawab ya, apa, mengapa, bagaimana, untuk apa. Untuk Itu apa? saran dari saya. Ya, Baik, Pak. itu supaya tahu hikmahnya. Jadi kita mempelajari Al-Quran itu untuk apa. Ya. Bisa dipahami ya Pak ya perbaikan-perbaikannya ya. Tapi Bisa, Bapak Pak. Ada sudah Fadil membuat catat. ya sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Bapak Sudah. bisa lah nanti Sudah, Pak. untuk praktek selanjutnya. Ya, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. ya sama-sama. Selamat belajar. Ya, Pak.